akan izin live. Kebetulan ini saya sedang tugas dari Dikti yang saya lupa ternyata bahwa hari Senin itu ada ujian itu. Mohon maaf sekali saya kelupaan. Jadi monggo bisa dimulai. Amar siap, matur nuwun konfirmasinya. Nah, Bu Baik. Tiwi itu mungkin sambil menunggu itu guyonan itu yang konsep Jerwisnya Undip itu yang di belakang Pak Ekto siapa tuh Bu? Iya Pak Amar. Pak Jafron itu barangkali tahu. Gimana Pak? Maaf tidak terdengar jelas. Ini saya bertanya agak serius ini. Kemarin kan Pak, kemarin itu kan Pak Rektor pidato tentang Undip Jerwis kan? Ya. Oh. Betul Pak Amar. Halo. Katanya. Pak Jafron ikut. Ya, halo Bu Tiwi. Barangkali Bu Tiwi tahu. Kemarin kan Pak Rektor itu pidato Undip Jerwis itu loh Bu. Kebetulan enggak dilibatkan sih Pak. Oh ya, ya. Iya. Ya, Iya betul Pak. Ya sudah. Saya itu sedang mencari tahu ya. Saya terus terang pengen belajar itu siapa yang hebat. Kalau memang beneran ya keren kan, artinya kan saya memang harus belajar itu. Tapi kalau beneran Pak, lanjut. Nanti kalau snacknya habis tidak boleh ada sampah. Ya. Ya enggak kan minimal untuk pasca saja dulu gitu. Kira-kira datanya di pasca itu sampah timbulnya berapa gitu. Apakah dia keluar dari apa? Dari pasca atau tidak gitu aja dulu lah gitu. Saya benar-benar nanti mau belajar itu nanti kalau kebetulan ya, bukan saya siap. Pak. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Mariono dan Dr. Jafron sebagai tim pembimbing dan Ibu Dr. Pertiwi Andarani sebagai penguji. Terima kasih atas kehadirannya. Pada siang ini kita akan mengikuti ini ujian proposal ya. Ujian proposal tesis dari Saudara Rajib Wahyu Nugroho Katama dengan judul Pengaruh Optimalisasi Pengelolaan Sampah terhadap Masa Pakai TPA Jatibarang. Jadi Mas Najib, nanti ujian proposal akan kita bagi menjadi 3 sesi ya. Yang pertama saudara presentasi, tidak usah lama-lama ya, nanti 15 sampai 20 menit maksimal. Kemudian nanti sesi yang kedua diskusi, tanya jawab. Nah tadi Pak Mar ada agenda yang lain, nanti yang pertama Pak Mar dulu, kemudian Bu Tiwi, kemudian saya dan terakhir Pak Jafron. Ya. Dan nanti sesi yang ketiga kami akan mengadakan rapat untuk membahas hasil dari seminar proposal saudara. Begitu. Baik. Agar pelaksanaan seminar ujian proposal ini bisa berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Cukup. Baik, silakan Mas Najib bisa dimulai paparannya. 15 sampai 20 menit ya. Maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Dr. Budi Warsito SSI MSI selaku penguji 1, kemudian Ibu Insinyur Pertiwi Andarani STMT Eng PhD IPP, kemudian pembimbing saya Pak Dr. Eng Mariono STMT dan Pak Dr. Jafron Wasik Hidayat MSc. Sebelumnya perkenalkan saya Rajib Wahyu Nugroho Katama. Saat ini saya bekerja di Inspektorat Kota Semarang di pemerintah Kota Semarang dan akan melakukan proposal penelitian terkait pengaruh optimalisasi pengelolaan sampah terhadap masa pakai TPA Jatibarang. Jadi ini latar belakangnya di mana timbulan sampah di periode 2020-2024 Jawa Tengah posisi provinsi kedua tertinggi dan disebabkannya adanya peningkatan jumlah penduduk urbanisasi dari masyarakat desa, kota, dan Semarang sebagai salah satu kota aglomerasi Joglo, Semar di daerah Purwodadi, Kendal, Demak, dan Ungaran. Jadi kita timbulan sampahnya sangat terbesar di Jawa Tengah, menghasilkan 1.200 ton sampah per hari. Dengan saat ini daya tampung TPA-nya di Kota Semarang karena hanya satu, TPA Jatibarang sebesar 900 ton per hari. Artinya ada kelebihan 300 ton yang tidak tertampung. Saat ini TPA Jatibarang sebagai TPA satu-satunya di Kota Semarang
berlokasi di Kecamatan Mijen, Kedung Pane, memiliki luas lahan sebesar 46.183 hektar. Ini data dari Dinas Lingkungan Hidup, di mana lahan buangnya sebesar 27.798 hektar, 60%, ada kolam lindi dengan totalnya 100%, dengan daya tampung ini perkiraannya adalah sebesar 4,15 juta meter kubik sampah, di mana daerahnya memiliki lereng curam sekitar 24%. Ini berikut sedikit video yang saya ambil kemarin melakukan kunjungan ke sana. TPA Jatibarang di berita-berita hanya tinggal menangkup 5 tahun saja Bapak Ibu. Ini ada penimbangan. Ini proses penimbunan sampah yang masih ada karet samping-sampingnya, prosesnya. Sampah dibuang, selanjutnya oleh eskavator diangkut. Program pengolahan sampahnya hanya saat ini hanya ada pengembangan maggot saja Bu, itu pun dengan skala yang kecil, sehingga proses pengelolaan tidak efektif nih, karena masih hanya gitu. Nah, dan ini ada tambahan lahan di tahun 2024 sebesar 11 hektaran, rencana nanti akan digunakan sebagai PLTS. Nah, rumusan masalah yang saya angkat di sini ada 4. Jadi bagaimana kondisi TPA Jatibarang saat ini, kemudian masa pelayanannya, berapa lama masa pelayanan TPA Jatibarang saat ini tanpa ada intervensi lain-lainnya. Kemudian saya juga akan menghitung beban landfill TPA Jatibarang dengan 3 alternatif penanganan sampah, yaitu kondisi konvensional dengan pengomposan dan juga mekanisme reuse, reduce, dan recycle oleh para pengumpul di wilayah TPA Jatibarang. Dan yang terakhir, berapakah masa pelayanan yang dapat ditambah dengan alternatif 3 penanganan sampah tadi. Tujuan penelitian ini lagi, proposal adalah mengevaluasi kondisi pelayanan TPA Jatibarang, kemudian masa pelayanannya, sisa masa pelayanan Jatibarang kondisi saat ini, dengan setelah tadi menambahkan luas lahan baru, kemudian beban landfill, menganalisis beban landfill, volume sampah yang masuk hingga tahun 2029 dengan 3 alternatif penanganan sampah, yaitu kondisi konvensional, pengomposan, dan juga mekanisme 3R. Dan pada akhirnya berapa lama masa pakai yang bisa ditambah dengan 3 alternatif penanganan sampah ini dibandingkan dengan masa pelayanan yang kondisi sekarang. Manfaat penelitian di sini adalah kondisi TPA. Di sini kita mengetahui kebijakan terkait kondisi pelayanan TPA Jatibarang apakah sesuai dengan kondisi sekarang, di mana di state oleh para pengelola bahwa sanitary landfill, tapi harus kita pastikan juga kondisi TPA-nya apakah benar menerapkan sanitary landfill atau tidak. Kemudian juga masa pelayanannya, kita bisa mengetahui sisa masa pelayanan TPA Jatibarang sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah Kota Semarang. Kemudian beban landfill, kita mengetahui beban landfill yang masuk hingga tahun 2029 dengan 3 alternatif yang setelah tadi kita melakukan optimalisasi pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. Dan yang terakhir, dengan penerapan optimalisasi pengelolaan sampah tadi, kita bisa mengetahui lamanya masa pelayanan pakai TPA Jatibarang. Di sini beberapa tujuan pustaka yang saya gunakan adalah nanti timbulan sampahnya tentunya yang akan dihitung bagaimana, atau timbulan sampah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, tadi letak geografis, klimatologis, kemudian karakteristik populasi, frekuensi pengelolaan sampah, dan juga kebiasaan masyarakat. Di sini pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat sangat berpengaruh terhadap timbulan sampah. Sedangkan kita juga melihat komposisi sampah di beberapa kota, Jakarta, Bandung, ada sekitar hampir semuanya kebanyakan organik ya, jadi bisa kita tadi lakukan proses pengomposan. Dan di Semarang pun juga rata-rata hampir semuanya organik. Lanjut, di sini berdasarkan SNI ada teknik operasional pengelolaan TPA, di mana ada 3 metode.
Yang pertama adalah open dumping. Open dumping ini sampah langsung dibuang begitu saja di lahan TPA, kemudian lahan uruk terkendali. Di sini ada dilakukan penutupan lahan dengan tanah itu secara periodik tapi tidak per hari, dan juga ada saluran pembuangan air lindi dan juga pengumpulan gas metana tapi yang masih sangat sederhana. Sedangkan yang terakhir yang paling optimal dan sebagai proses yang dilaksanakan di TPA Jatibarang, sanitary landfill, di mana dilakukan pengurukan tanah setiap hari, kemudian juga dilengkapi dengan fasilitas air lindi dan juga pengaliran gas metana dari sampah-sampah tersebut. Sini semakin sedikit jumlah sampah dan semakin jumlah sampah yang dikelola, maka akan pengolahannya semakin mudah dan dampak negatif juga akan semakin sedikit. Jika dilakukan proses pengolahan sampah dengan baik dari sumbernya, sisa sampah akhir atau residu tidak dapat dimanfaatkan lagi hanya sebesar 10% atau 10% yang benar-benar sampah itu yang tidak dapat diapa-apakan lagi. Sedangkan TPA sendiri menurut Undang-Undang tahun 18 tahun 2008 merupakan pengelolaan tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Di sini untuk mengukur tingkat penurunannya, saya menggunakan analisis mass balance, di mana sampah massa yang keluar ataupun di dalam sampah yang masuk itu, apabila terdapat recovery factor, kemudian akan menghitung kita reduksi yang berhasil kita turunkan dengan menghitung recovery factor. Mana recovery factor ini nanti didapatkan dari pengukuran langsung oleh petugas kebersihan yang dilaksanakan secara 7 hari berturut-turut berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Di sini berat sampah nanti yang masuk setelah dikurangi recovery factor dan residu akan menjadi berat sampah sisanya, berat residu. Sini kerangka berpikirnya adalah pengolahan sampah di Kota Semarang belum optimal, kemudian sehingga menimbulkan timbulan sampah area pelayanan tanpa penanganan, pengomposan, dan komunikasi 3R. Kemudian daya dukung TPA tadi menghitung berdasarkan sarana dan prasarana berdasarkan Permen PU PR 3 tahun 2013, apakah TPA Jatibarang sudah menerapkan sanitary landfill dan juga volume landfill dengan perlakuan 3 penanganan, yaitu pengomposan dan juga mekanisme 3R atau pemilahan sampah. Selanjutnya akan dilakukan analisis beban landfill dan perkiraan masa pakai TPA yang akan dilanjutkan ke kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam optimalisasi pengolahan sampah. Hipotesis yang saya ajukan di sini adalah TPA Jatibarang Kota Semarang telah menerapkan pengolahan contract level sesuai dengan Permen PU tahun 2013, kemudian perkiraan masa pakai TPA Jatibarang hingga tahun 2025 ini terlalu menandakan, kemudian volume sampah yang masuk ke TPA sebesar 1.500 meter kubik per hari, sehingga diperlukan kemudian dengan implementasi perda nomor 2012 tentang sampah yang bisa menggunakan deskripsi, gambaran, dan faktual kemudian kuantitatif meminta profesi komplainnya dengan kesimpulan yang masuk dalam macam proses. Data yang diberikan saya berikan dan sebagainya. Saya berulang cara volume sampah yang kita perlukan, pengacaranya, kemudian juga dan juga kita bisa mengurangi sampah apabila kita hambatan dan sebagainya yang terjadi. Kemudian integratornya adalah volume sampah existing yang TPA, kemudian densitas sampah lepas, kemudian total masalahnya dalam TPA yang belum kemudian kecuali dari berbagai sumber yaitu dinas lingkungan hidup, Bapeda, dan dinas pekerjaan umum sebagai
serta jurnal. Ya, sarana dan prasarana pengolahan sampah, existing mekanisme pengolahan sampah, dan peraturan dan persampahan di TPA Jatibarang. Analisis data yang akan saya lakukan di sini ada proyeksi jumlah penduduk, di mana faktor yang mengaruhi percepatan pertambahan penduduk dan juga waktu proyeksi, kemudian analisis layanan persampahan yang nanti akan selanjutnya berapa yang dapat masuk ke TPA Jatibarang, kemudian analisis timbulan sampah yang masuk ke TPA, dan terakhir tadi analisis mass balance sebagai potensi reduksi sampah yang akan muncul setelah kita melakukan optimalisasi pengolahan sampah. Tadi menggunakan pengomposan dan juga 3R atau pemilahan sampah. Di sini menjawab rumusan masalah yang tadi, kondisi TPA. Di sini akan dilakukan evaluasi TPA Jatibarang dengan aspek sarana dan prasarana serta teknik operasional berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan sarana dan persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Akan dilakukan wawancara dan responden kepada pegawai pengelola TPA Jatibarang serta adanya observasi lapangan apakah sarana dan prasarana sudah sesuai dengan yang terdapat di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 atau mungkin compliance-nya. Kemudian di masa pelayanan saya akan melakukan perhitungan prediksi masa pakai TPA Jatibarang dengan melalui pembagian kapasitas zona aktif TPA yang belum terisi dengan volume rata-rata pengerjaan sampah setiap hari, di mana volume pengerjaan sampahnya adalah kapasitas zona aktif yang terisi dibagi lama operasional pengisian. Sedangkan untuk melihat prediksi umur TPA Jatibarangnya, saya melihat umur tersisa dengan jumlah volume kapasitas yang belum terisi dibagi dengan volume pengerjaan sampah harian. Selanjutnya kita akan melihat menjawab dari tujuan tadi, proyeksi beban landfill dengan optimalisasi. Di sini setelah melakukan optimalisasi pengomposan yang nanti akan dilakukan datanya berdasarkan sebelumnya dan juga jurnal-jurnal ataupun kajian, serta adanya tadi 3R atau reuse, reduce, dan recycle oleh para pengumpul dengan melakukan observasi lapangan, kita akan melihat timbulan sampah dulu yang masuk ke TPA Jatibarang, kemudian kita menghitung persentase layanannya, tingkat pelayanan sampah, sehingga dari timbulan sampah yang muncul ini, kita lihat berapa persentase pelayanan sampahnya di TPA Jatibarang. Selanjutnya karena ini prosesnya sanitary landfill, kita akan melihat juga tingkat pemadatannya, mana dengan memperhitungkan berat jenis sampah yang masuk, kemudian di akhirnya adalah timbulan sampah yang masuk ke TPA, berapa totalnya berdasarkan presentase penduduk dan juga tingkat pelayanannya. Kemudian yang terakhir reduksi dari optimalisasi pengolahan sampah, dan juga terakhirnya adalah volume sampah yang masuk ke TPA setelah melalui reduksi. Yang terakhir untuk menjawab tujuan yang awal tadi, penambahan masa pelayanan dengan perhitungan masa pakai TPA Jatibarang didapatkan proyeksi zona aktif TPA dengan beban landfill per hari, sehingga didapatkan masa pelayanan pada tiap skenario optimalisasi, mana satu, pengelolaan TPA berdasarkan kondisi existing saat ini. Kemudian yang kedua, pengolahan TPA dengan metode penerapan lahan uruk saniter, sanitary landfill. Kemudian yang ketiga, pengolahan TPA dengan metode lahan uruk saniter, sanitary landfill yang dikombinasikan dengan proses pengurangan sampah dari sumber berdasarkan target pengurangan sampah Kota Semarang. Dan juga yang terakhir, pengolahan TPA dengan penerapan metode lahan uruk saniter yang dikombinasikan dengan proses pengurangan sampah dari sumber ditambah dengan pengurangan sampah di dalam TPA berdasarkan analisis mass balance. Ya, ini sedikit ringkasan pengaruh optimalisasi pengolahan sampah terhadap masa pakai TPA Jatibarang. Di sini latar belakangnya TPA Jatibarang merupakan lokasi utama pembuangan sampah akhir di
di Kota Semarang dengan timbulan sampah harian yang terus meningkat, masa pakai TPA berpotensi akan semakin pendek yang jika tidak dibarengi dengan pengelolaan optimal, serta kesulitannya kita mencari lahan TPA di Kota Semarang yang tidak mungkin kita membangun TPA baru. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana optimalisasi pengolahan sampah melalui penerapan sanitary landfill, pengurangan dari sumber dan juga pengomposan sehingga dapat memperpanjang masa pakai operasional TPA Jatibarang. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data, timbulan dan komposisi sampah harian, kapasitas dan luas zona aktif TPA Jatibarang, kemudian program pengelolaan sampah existing site ini dan proyeksi masa pakai TPA Jatibarang berdasarkan beberapa skenario optimalisasi yang saya ajukan, serta wawancara dan data sebenarnya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang untuk mendukung analisis. Mungkin sekian paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Semoga masukannya dan persetujuannya untuk proposal tesis saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rajib ya yang sudah mempresentasikan proposalnya. Kita lanjutkan sesi yang kedua yaitu diskusi tanya jawab. Monggo Pak Waryono dipersilakan. Terima kasih Pak Budi. Mohon maaf saya menguji duluan. Bisa diteruskan dan setelah itu saya izin untuk live karena ada tugas. Baik Pak Taufik, yang pertama adalah mohon nanti diperhatikan betul tentang klasifikasi TPA. Pak Taufik nanti tahu ya apa itu TPA. Mungkin dicatat dulu ya Pak Taufik ya. Apa itu TPA, kemudian bagaimana standar TPA yang tadi juga sudah disebutkan sesuai dengan Permen PU begitu ya. Karena ini berkaitan dengan infrastruktur technical perspektif ya. Kemudian yang nomor berikutnya, kemudian nanti Pak Taufik tahu apa itu open dumping, ya. Kemudian apa itu kontrol landfill, kemudian apa itu sanitary landfill, gitu ya. Jadi harapan saya, walaupun ini harus lulus cepat begitu, tetapi tidak-tidaknya nanti pada saat presentasi hasil minimal bisa menjelaskan itu ya. Saya ulang, yang pertama apa itu TPA, kaitannya dengan standar-standar KPU-an gitu ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan TPA, apa itu open dumping, apa itu control landfill, dan apa itu sanitary landfill. Nah, setelah itu nanti Pak Taufik bisa membandingkan antara kondisi yang ada di Jatibarang dengan itu standar TPA itu, apakah masuk open dumping atau masuk kategori control landfill atau kategori sanitary landfill gitu. Setidaknya itu ya Pak Taufik ya, mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan dengan baik dan nanti saya akan mendampingi untuk ke lapangan gitu. Saya rasa demikian Pak Budi dari apa yang bisa saya sampaikan sebagai penguat semangat ya Pak Taufik, tetap semangat, nanti diikuti proses-prosesnya, masukan dari para penguji dan pembimbing, nanti kapan akan ke lapangan dan nanti saya akan mendampingi. Satu lagi Pak Taufik, saya mohon bantuannya. Saya dulu pernah mengukur timbulan sampah di Kota Semarang dan kelihatannya ada aluminium itu namanya Pak Jatmiko gitu. Sedikit lumayan berdebat sama saya itu, sehingga mungkin dengan data yang saya sampaikan, saya juga masih kurang tahu apa walaupun dalam perspektif di lingkungan saya terus itu ya biasa saja, tidak ada
kadang tidak, itu juga masih tanda tanya gimana sebenarnya kenapa anggota itu dibuat jadwalnya menjadi sangat acak gitu. Itu juga mudah-mudahan nanti bisa ditemukan di TA ini. Yang berikutnya mudah-mudahan nanti bisa juga memberikan kalau nggak salah ya, mohon nanti di ya bagaimana sebenarnya kan 23 kabupaten kota itu PSTLA. Jadi kalau rezekinya Indonesia gitu, beberapa kota itu kan nanti akan menyusul Surabaya ya. Yang tadi kalau sebut tadi ya, akan menjadi PLTSA dan sebagainya gitu ya. Itu kan juga tidak mudah sebenarnya itu. Kalau kita jujur gitu ya, di ITS saja juga masih cukup empot-empotan gitu. Di Solo apalagi. Nah, juga mesti kita lihat seperti apa, walaupun itu suatu prestasi yang besar yang luar biasa, yang harus kita apresiasi keberanian pemerintah untuk membuat PLTSA. Itu Pak Taufik ya, yang titipan saya. Mudah-mudahan nanti bisa dan berhasil dan tetap semangat gitu ya. Matur suwun Pak Budi, Pak Jafron dan Bu Tiwi, saya live duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Mario. matur nuwun Pak Mar. Ralat namanya Pak Najib. Ya, saya izin dulu. Mohon maaf banget ini. Terutama ke Budi ini dan Pak Jafron. Kalau Pak Budi setiap hari ketemu ya. Mohon maaf Ibu Tiwi, Pak Jafron ini mungkin tidak sopan meninggalkan. Jadi, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Ya, baik. Berikutnya, monggo Bu Tiwi, dipersilakan. Baik, selamat siang. Apakah suara saya sudah terdengar ya? Terdengar, Bu Tiwi? Oh, belum terdengar. Hah? Halo? Ya, apa? Nanti sini aja. Sebentar, Bu Pertiwi, ini suaranya belum masuk. Baru dipanggilkan Pak Has. Apa? Halo? Gak apa-apa, Cek, nunggu. cek. Bu Pertiwi suaranya nggak masuk. Kayaknya dari tadi. Halo, halo. Oh gitu. Ini kalau di saya sudah kelihatan suaranya tapi. Halo? Pak Has pakai apa di sana? Komputer juga? Laptop? Komputer? Oh bisa masuk. Aneh. Halo, suara saya terdengar. Cek, cek. Cek, cek. Enggak dengar. Mungkin bisa di restart. Halo, halo. Bagaimana? Yeah. Belum terdengar ya? Telepon pakai HP. Saya ganti device aja ya. Halo. Halo. Suaranya masih belum terdengar. Halo. Sampun dulu. Sudah. Oh sudah. Sampun Bu, sampun. Oh ya, alhamdulillah. Saya udah mau pakai HP. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Jafron dan juga Pak Budi untuk menguji Mas Rajib ya
Panggilannya siapa ya? Rajib, Pak. Rajib ya. Itu ya, soalnya saya biasanya barengan sama Mas Topik, jadi Pak Mariono manggilnya Mas Topik. Oh iya, terus Kebalik. terang tadi saya bingung. Ini Maaf. topik dari mana ya? Mas Rajib Wahyu Nugroho Katama. Oke, Mas Rajib, pertama saya ingin mengapresiasi ya untuk eh, topik yang diangkat. Ini sangat up to date gitu ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengar ya ada kebakaran, kemudian juga banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di perkotaan karena TPA-nya sedang ditutup begitu ya. Nah, harapannya tentunya tidak sampai terjadi di Semarang dan juga tidak terjadi dimanapun di Indonesia gitu ya. Kemudian saya cek tadi untuk presentasi dan proposalnya sepertinya jauh lebih lengkap yang di presentasi ya. Jadi di proposal tadi tidak belum atau mungkin belum saya temukan ya beberapa rumus dan juga persamaan. Dan mohon bisa dilengkapi dengan acuan ya atau referensi ilmiah di setiap rumus atau persamaan tersebut. Jadi kita ingin memastikan bahwa rumus itu tidak hasil dari apa namanya tebak-tebakan atau mungkin dari Gen AI atau lainnya gitu ya. Pastinya harapan kita itu memang murni dari referensi ilmiah begitu. Kemudian dijelaskan tadi ada artikel itu umur TPA Jatibarang mungkin tinggal sekitar 5 tahun ya. Nah ini apakah ada studinya ya Mas? Nah, itu setelah saya tanyakan ke Dinas Lingkungan Hidup itu juga kalau mereka bilang professional adjustment, Bu, perkiraan. Berarti Karena memang itu belum ada ya, metodenya gitu ya. ya, memang cuma perkiraan, makanya itu saya hitung sekalian di proposal ini gitu. Oke, tadinya saya pengen tahu kalau misalnya ada metode yang dipakai DLH atau siapapun itu ada studinya. Nah, nanti bedanya di tesis ini apa gitu kan ya. Jadi karena belum ada pastinya ini baru semua gitu ya, asli semuanya. Kemudian meskipun demikian kan tetap di bab 1 itu sepertinya ada subbab keaslian penelitian ya. Nah, itu cuman ada tabel-tabel tapi tidak ada narasinya gitu. Jadi mohon dilengkapi dengan narasi sebenarnya posisi penelitiannya Mas Rajib ini berada di mana gitu ya. Tentunya kalau S2 menurut saya tidak harus sampai ke tingkat kebaruan gitu ya, kebaruan ilmu pengetahuan tidak ya. Pastinya kita pengen penelitiannya ini orisinil gitu ya. Kemudian untuk tadi simulasinya kan sepertinya belum dijelaskan dengan detail ya. Apakah nanti pakai suatu pemodelan tertentu, entah itu yang sudah ada misal di jurnal-jurnal internasional bereputasi, kan saya rasa pasti sudah banyak ya yang mengkaji, atau hanya berdasarkan proyeksi saja, kemudian dihitung volume atau kapasitas yang bisa ditampung oleh TPA. Apakah ini nanti ada simulasinya, Mas, atau modeling gitu? Kalau ini hanya proyeksi saja sih, Bu, kita hanya menghitung perkiraan, kalau untuk model-modelnya belum sampai ke situ. Hmm, berarti ini sifatnya nanti akan statis gitu ya. Ya, Masih tidak pakai sistem dinamik dan lain sebagainya begitu ya. belum, Bu, belum sampai di tingkat Hmm. situ. Mungkin setelah ini bisa dilanjutkan sampai tadi ke modelan tadi. Karena kan ini lumayan kompleks ya, faktor-faktor yang mempengaruhi volume ya. Ujung-ujungnya kan kita nanti bicara volume. Padahal yang nanti data diperoleh bisa jadi hanya beratnya, karena kan jembatan timbang itu berat ya. Nah, bisa jadi nanti di truknya mungkin apa namanya dimodifikasi gitu ya, yang seharusnya volumenya sekian ternyata ditambah gitu kan. Belum lagi gembolan-gembolan yang berada di samping-samping truknya gitu kan. Jadi nanti untuk memperkirakan
volumenya itu harus betul-betul akurat gitu ya. Adapun nih data timbulan tadi ya saya baca itu sekitar 2 liter per orang per hari. Nah, ini harus diketahui timbulan tersebut itu diukur di sumbernya atau di TPS atau di TPA gitu. Karena pasti beda-beda gitu kan. Karena kan nanti tadi kan sudah dijelaskan ya sepanjang proses itu bisa jadi terjadi kompaksi atau mungkin sudah yang organik-organik tadi sudah terdegradasi. Nah, demikian juga pastinya komposisi ya dari sumber sampai di TPA bisa jadi berbeda gitu. Nah, itu apakah nanti ada sampling gitu ya, at least sampling komposisi sampahnya dan juga densitas. Karena dua data ini sangat krusial kan ya untuk memperkirakan umur TPA. Jadi kalau sayang banget gitu kalau misalnya hanya dari data wawancara saja, menurut saya begitu. Dan sekarang juga ada metode baru ya untuk sampling persampahan di SNI tahun 2025, tapi saya lupa nomor berapa ya. Kemudian tadi kalau misalnya ada model, pastinya kita harus ada validasi, kemudian tingkat sensitivitas tadi ya. Misalnya yang kita ubah densitasnya nih, nah nanti apakah pengaruh ke umur TPA gitu ya. Kan hilirnya pastinya tadi umur TPA ya. Nah, di situ kan juga pasti banyak faktor-faktor lain, misalnya ada degradasi sampah organik, baik itu secara alami atau mau pakai kompos, atau mungkin nanti ada apa namanya, pakai maggot tadi ya. Nah, itu kan pasti akan mempengaruhi volume akhir ya dari sampah yang akan diuruk gitu ya, yang akan dipadatkan di lahan uruk atau landfill tersebut gitu kan. Juga kalau misalnya tadi memakai data dari sumber timbulan, pastinya harus diperhitungkan reduksi-reduksi di sepanjang proses. Misalnya di TPS gitu ya, apakah kita mempertimbangkan ada sudah diambil gitu ya, sudah diambil oleh baik itu pemulung atau bank sampah untuk sampah-sampahnya yang akan didaur ulang misalnya seperti itu. Itu harus juga dipertimbangkan. Kemudian juga untuk alternatif, apakah hanya salah satu teknik reduksi limbah saja? Apakah memungkinkan dikombinasi gitu ya, tetapi tetap mempertimbangkan aspek terutama ekonomi ya, ketersediaan dana, baik itu konstruksi atau mungkin operasional pemeliharaan dan juga aspek sosialnya. Karena kan kita tahu ya kalau mungkin masih PR banget untuk masyarakat bisa milah sampah dari sumber gitu ya. Nah, itu pastinya akan sangat berpengaruh ke TPA gitu kan. Karena kalau yang sampah sebenarnya bisa didaur ulang nih, tapi ternyata sudah terlanjur tercampur-campur gitu ya. Jadi sudah bau, sudah tidak layak untuk didaur ulang. Nah, itu pasti nantinya akan berbeda kalau Mas memperhitungkannya sejak dari sumbernya atau langsung di TPA gitu. Itu nanti harus Mas pertimbangkan itu yang didetailkan lagi metodenya. Kemudian master plan-nya apakah sudah ada ya? Harusnya sudah ada ya. Halo? Halo, kalau master plan itu dari saya cari dari tahun 92 dibangun itu belum ada sih Bu. Belum ada. Itu. Jadi hanya sekedar kajian-kajian kecil saja untuk proses-prosesnya seperti kayak misalnya kita terakhir itu yang pengembangan PLTS listrik yang kemarin tahun 2024 terbakar lapisan kainnya itu sehingga tidak bisa digunakan lagi. Itu jadi hanya penambahan-penambahan kecil, tapi sedangkan master plan utamanya itu yang sampai tahun berapa itu juga tidak ada, Bu. Sampai saat ini belum ketemu sih. Saya nggak tahu lebih tepatnya belum ketemu apakah memang ada atau ada dan hilang atau memang belum ada. Saya juga belum bisa menyimpulkan sampai saat ini. Sangat misterius ya. Mungkin tapi sudah kontakkan ya dengan pengelola TPA-nya ya.
Halo? Tadi kan ada kunjungan ya ke TPA, saya lihat ada videonya. Nah, apakah sudah bertemu begitu dengan pengelola TPA? Harusnya di bawah DLH ya ini ya. Sudah Bu, jadi sebelumnya memang saya melakukan proses audit di TPA Jatibarang terkait penanganan sampahnya Bu. Jadi kebetulan saya memang sudah bolak-balik selama 1 tahun ini ke TPA Jatibarang terus-menerus. Jadinya untuk pengelolaannya juga sudah saya tanyakan, memang kemarin pengakuannya memang sanitary landfill Bu, tapi makanya kita pastikan lagi di penelitian ini apakah benar-benar sarana prasarananya sudah memenuhi dan memenuhi untuk proses sanitary landfill. Kalau untuk lainnya tadi terakhir cuma ada proses pengolahannya tambahan, pengurangan sampah cuma ada pengembangan maggot. Dulu sempat ada pengomposan juga tapi sudah berhenti kontraknya, dan juga terakhir kemarin PLTS-nya itu juga sudah berhenti sejak tahun 2021. Jadi tidak ada lagi proses pengelolaan baru lainnya. Karena itu makanya saya usulkan yang hemat dan juga mudah dilakukan tadi pengomposan juga 3R tadi. Baik, berarti tentunya untuk estimasi umur ini berarti sudah akan diperkirakan aspek ekonomi juga ya. Iya Bu. Baik, untuk hal lainnya tadi karena proposalnya ya masih belum lengkap, tolong dilengkapi ya, apalagi yang tadi sudah banyak yang tertulis di presentasi. Dan juga beberapa hal ini sudah saya catat di lembar saran perbaikan ya. Baik, mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Pak Budi, terima kasih. Terima kasih Bu Tartiwi. Terima kasih Bu Tiwi, Bu Pertiwi Andakani. Saran pertanyaan dan masukannya. Berikutnya saya ya, ini Pak Najib ya. Pak Najib ini ya di Inspektorat ya masuk keuangan ya, makanya ngecek tadi ya. Temuan itu berarti ya Pak ya. Temuan terus diteliti, nanti kalau nggak sesuai ini jadi salah di sana. Iya, jadi untung ada masalah ya. Baik, sebelum ke konten, pertama tata tulis dulu ya. Saya menemukan beberapa ini citasi sekunder. Misalkan penelitian ini dalam ya. Jadi usahakan kalau citasi referensi itu primer ya Pak. Jangan sekunder apalagi tersier. Jadi kalau nanti tidak sokeh itu ya. Jadi itu ada beberapa saya temukan. Kemudian ada lagi nih di tabel, misalkan tabel 2.4 itu komposisi sampah di beberapa kota, tapi tidak ada satuannya ini gram, kilo, ton atau keranjang dan sebagainya kan nggak jelas ya. Nanti dipastikan ini satuan apa. Tuh. Kemudian satuannya apa itu? Halaman Singapura, London persen ya. Nah, nanti ya. Ya. Nanti dicek yang lain-lain ya. Saya kebetulan yang saya temukan itu ya. Kemudian ada beberapa koma itu kok ada spasinya. Jadi harusnya kan begitu kata berakhir terus koma langsung ada spasinya. Ini ada juga yang seperti itu terus komanya jadi ganti baris. Jadi
baris berikutnya itu diawali dengan koma ya, dari dan sebagainya ya, beberapa saya beri tanda di sini nanti yang saya temukan ya. Untuk berikutnya, mumpung masih proposal kan belum banyak sekali, masih sempat ngecek yang seperti itu. Nanti kalau sudah hasil sudah banyak kan, tambah ini kami kan nggak sempat ngecek seperti itu ya, nanti dicek secara lebih teliti. Ini kan namanya penelitian ya Pak ya. Penelitian itu berasal dari kata apa? Teliti. Ya, harus teliti semuanya. Terus sampai titik komanya harus teliti. Nah, kemudian ini kan Bapak mau membandingkan 3 skenario ya. Skenario yang kalau tanpa penanganan berarti ya sudah pokoknya sampah masuk sudah terus maksudnya berarti sanitary landfill semua ya. Pokoknya sudah ini berdasarkan laporan pokoknya sudah sanitary landfill gitu ya. Ya ini asumsinya ya. Masalah sebenarnya sudah kalau di persentase sudah berapa persennya belum tahu gitu ya. Tapi sudah sanitary landfill. Nah, tanpa penanganan, kemudian pengomposan, dan kemudian yang ketiga pengomposan dan mekanisme 3M. Nah ini ada di halaman berapa saya kok belum menemukan ya. Definisi pengomposan di sini itu apa, kemudian apa saja. Tadi sekilas itu ya, kalau nggak salah di paparan disebutkan ya, dijelaskan. Apa tadi hanya satu saja ya tadi magot atau apa ya. Nah ini berlangsung berarti itu yang dimaksud ya, bukan berarti ini akan dicoba atau bagaimana, coba dijelaskan sebentar terkait dengan skenario pengomposan yang Mas Rajib maksud itu seperti apa dan nanti seberapa kan dalam sehari itu kan ada sekian puluh truk masuk gitu ya. Nah itu nanti samplingnya bagaimana, yang mau di composting itu seberapa dan seterusnya, pokoknya detail sih Mas dijelaskan. Jadi untuk pengomposan ini sebetulnya dulu Caripai Jati Barang itu punya proyek pengomposan. Tapi itu cuma berjalan beberapa tahun karena waktu itu terkendala pembagian bagi hasil yang tidak tepat di secara ekonomi gitu kita sebutkan di sini. Nah itu data itu akan selanjutnya saya gunakan sebagai dasar saya melakukan proses penentuan pengomposan itu. Jadi yang sudah berlangsung itu kita lanjutkan lagi berapa sih pengurangannya yang bisa yang terjadi dulu itu Pak, ini proyeksikan di sekarang setelah tidak ada setelah berhenti itu di tahun 2017 kontrak itu berhenti dan tidak berlangsung lagi, dan itu cukup besar saat itu, mungkin ya satu hari itu bisa sampai 600 kilo sampah 600 ini apa ton ya, sekitar segitu Pak yang bisa berkurang saat itu yang diproses. Oh berarti 600 ton ya. Ya waktu itu kan ya oke lah kalau itu ya, itu saja berarti ini bukan kok akan dilakukan, bukan ya, tapi akan mengambil data sekunder di tahun 2017 2016 seperti itu. Nanti yang akan digunakan adalah data sekunder yang terkelola berapa gitu ya. Terkelola berapa. Terus berarti sebetulnya kan sudah tahu kan ya, penggunaannya akan sekian gitu ya. Mungkin yang berubah kan pada saat itu timbulan sampah yang masuk ke TPA sekian ton, hari ini sekian ton. Ya. Mungkin akan meningkat gitu ya. Caranya berapa sih sehari itu? 900 ton. Misalkan
pada saat itu mungkin 800 ton, gampangnya gitu ya. Terus sekarang jadi 900 ton, tapi dengan teknik yang sama, dengan sumber daya yang dikeluarkan itu sama, asumsinya kan reduksi tadi ya, misalkan berapa, kalau berapa tadi yang sehari berarti ya seperti segitulah ya, ya oke. Ya, oke itu pengomposan ya. Ini asumsinya seperti itu. Nah, ini dijelaskan di sini ya Pak. Kan belum ya, belum sudah ya. Saya tadi mikir nyari-nyari dan mikir-mikir ini apa mau nyoba sampling gitu saat truk misalnya diambil sekian dan sebagainya sehingga yang terkomposkan bisa berapa persen nih dari saat truk itu. Saya awalnya berpikir begitu dulu. Apa ini mau diuji cobakan begitu ya? Karena tidak begitu jelas di sini. Tuh. Nanti diperjelas. Sama juga dengan mekanisme 3R ini maksudnya bagaimana? KR, ya. Berarti kan itu kan pilah ya. 3R itu kan reduce, reuse, recycle. Itu berarti ini nanti pendefinisiannya itu jelas ya. Kalau saudara ngambil itu dari pengepul berarti yang bisa dimanfaatkan secara ekonomis gitu. Nanti sinkronnya dengan 3R tadi, reduce, reuse, recycle. Konsumsinya pokoknya yang bisa dipilah dan diambil oleh pemulung itu yang itu adalah 3R gitu. Oh gitu ya. Jelaskan juga itu ya. Jadi, karena sebenarnya relatif itu lebih ke reduce-nya kan tidak ada ya. Reduce itu kan dari sini kan kita mengurangi misalnya batas misalnya mengurangi penggunaan botol plastik itu reduce. Kalau sudah masuk ke tabelnya nanti reduce-nya gimana? Oke, kalau reuse ya masih oke lah, reuse, recycle itu oke. Dari yang kita impor di sana itu terus diambil itu nanti bisa ada yang reuse, ada yang recycle. Tapi reduce-nya gimana? Ya. Satu kesatuan. Ya sudah, nanti ya ya mengurangi dari TPA. Ya wes lah. Ya, ya oke. Batasi ya, enggak apa-apa. Yang penting kan terus kemudian ada penjelasannya, justifikasinya. Ini asumsinya seperti itu aja ya. Lebih didominasi oleh yang reuse dan recycle itu diperoleh dari jumlah timbulan sampah yang bisa tereduksi dari kegiatan pengepul yang memilah sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Nah, seperti itu ya.
Nanti diperjelas di sini supaya karena sebetulnya ini akan menarik dan jauh lebih efisien tuh kalau kegiatan ini dari sumber sih sebetulnya. Bukan masuk TPA. Tapi kan memang lokus penelitian bahkan memang sampah yang sudah masuk TPA kan sudah dan akan masuk. Nah, sebenarnya juga kalau yang dari sumber sebenarnya kita juga ada data ini sih Pak. Jadi saat ini memang di Kota Semarang kan lagi ada yang program Ibu Wali Kota tuh yang pilah sampah itu Pak. ya. Itu memang sudah ada aplikasinya. Jadi orang warga yang mengurangi tapi memang tidak signifikan sih Pak. Saya melihat lebih ke pemulung tadi. Kalau aplikasi itu ya, apa ya? Saya itu kan kami kan pelaku ya. Yang terinput itu aplikasi yang mana ini? Yang dari PKK itu bukan? Itu enggak valid gitu. Saya lebih pakai tadi pemulung. Tidak valid. Mungkin lebih valid yang agak lebih valid yang di PKK itu ya saya pernah buka aplikasinya itu ya ini nggak mungkin valid, nggak akan bisa karena harus menyebutkan nama orang satu-satu, sampahnya berapa itu Kota Semarang dan jenis sampah ya positif Ya, dan ibu-ibu dan tidak dikasih bayaran apa-apa itu kecuali bank sampah misalnya itu masih visible lah menginputkan seperti itu tapi bukan per nasabah tapi per bank sampah gitu. Tapi kalau per nasabah orang itu tidak mungkin gitu ya sangat tidak mungkin itu ratusan orang yang harus disebutkan dengan ini ya dengan per jenis sampah itu. Tapi kalau DLH itu kan yang lapor bank sampah. Jadi itu adalah sampah yang dikelola oleh bank sampah. Itu pun terbatas. Jadi yang tidak terkelola misalnya ya nggak masuk, nggak ada datanya. Kalau mau ya saya lebih tepat gitu. Cuman ya ranah penelitian jenengan kan enggak di situ ya. Itu hal yang tidak. Saya tadi hanya mengomentari saja ini karena jenengan nulis di halaman 50 itu saya tertarik itu ya dan sepakat ini penelitiannya Marliani ini semakin sedikit jumlah sampah dan semakin dekat sampah dikelola maka pengelolaannya akan semakin mudah dan baik serta dampak negatif yang ditimbulkan juga semakin sedikit. Ini konsep desentralisasi ya, saya sepakat kalau Pak Amar sampah itu ya dari sumbernya ya dekat. Kalau nabung ke bank sampah itu jauh sedikit aja udah nggak mau kan? Lah iya, padahal ya dapat uang. Gitu. Itu yang diperjelas itu ya. Jadi karena tadi kan membandingkan 3 hal itu, jadi batasan-batasannya harus diperjelas. Yang dimaksud pengoplosan itu apa, yang dimaksud dengan mekanisme 3R apa, gitu ya. Itu. Oke. Kemudian nanti kalau pengurangan jelaskan berkurang ya, jelas dan pasti nanti kesimpulan sebenarnya sudah bisa ditebak bahwa pengomposan dan mekanisme 3 itu akan yang paling optimal. Hanya nanti kan terus tadi proporsi tadi yang sebenarnya tereduksinya bisa seberapa sih? Jadi mungkin penelitian ke depan barangkali kalau reduksinya itu dari sumber nanti sangat signifikan sebetulnya. Ini di salah satu tulisan ini saya baca tadi bisa sampai 90%. Bisa sampai 90% ya reduksi. Dan itu memang betul ya kalau yang seperti ini nanti ke ekonomis kan ke bahasa langsung di posting di rumah masing-masing ya tinggal residu saja yang terbuang gini-gini. Ini kalau dengan bisa memberikan pressure ya ke DLH untuk mengelola sampah kayak gini luar biasa ya. Dulu sudah pernah jalan ya di tempat kami itu
Warga itu sudah sukarela mengumpulkan kayak gini loh. Itu puluhan kilo per bulan dari wilayah sekitar saya itu satu kelurahan itu. Terus mengumpulkannya di rumah saya. Terus Delham ngambil kayak gini. Itu sudah berjalan beberapa bulan. Itu terus macet. Nggak tahu kenapa. Ya, akhirnya ya udah dibuang lagi, siapa yang mengurusi. Ini karena itu komitmennya yang kurang. Jadi temuan lagi gitu kan. Temuan lagi ini. Mas, saya itu sebenarnya apa ya, berat hati untuk membuang kayak gini. Sampah plastik. Tapi mau gimana lagi, nggak ada yang ngurusin. Ketika kita sudah jalan mau mengumpulkan, kalau ngambil tempat saya itu berkarung-karung itu diambil, dan warga itu sukarela itu. Dikasih uang, duitnya hanya sedikit ya, 300 rupiah per kilo berapa, akhirnya udah masukin kas gitu. Tapi ya itu tadi, terus tidak dilanjut lagi, ya sudah. Malah cerita kayak gitu ya. Iya. Monggo Pak Jafran. Jackson. Terima kasih Pak Budi. Juga kami sampaikan ucap terima kasih juga pada Bu Pertiwi, juga menyampaikan beberapa pesan. Baik, tentunya saya ucapkan terima kasih sekali atas komen, masukan dan sebagainya dari Bapak-bapak penguji, Ibu penguji. Memang ini masalah yang jadi krusial sekali untuk kota-kota besar, terutama yang wilayahnya yang kalah dengan pertumbuhan wilayah. Tambah penduduk, tambah pembangunan, tapi permasalahan sampah terhenti atau terhambat atau tertunda-tunda, ini risikonya besar. Kan risiko dampak negatifnya belum kelihatan di sini. Ya, jadi orang sudah ada sibuk perhatian dengan sampah, tapi dampak kesehatannya belum sepenuhnya muncul, nanti ditambahkan. Kemudian yang berkenaan dengan redaksi, saya kira untuk abstraknya terlalu panjang. Abstrak itu beda dengan ringkasan. Ringkasan itu alineanya bisa lebih. Tapi kalau abstrak itu cukup satu alinea saja, isinya lengkap. Itu ya Mas nanti. Untuk judul, saya kira kalau pengaruh itu lebih ke ada treatment, ada perlakuannya. Sementara ini kan kondisi yang ada di lapangan. Ya bisa saja sih dimainkan dengan bisa pengaruh. Tapi yang penting biasanya ada perbedaan perlakuan atau perbedaan pengkondisian di sana. Kemudian juga data-datanya nanti lengkap dan banyak. Tapi kalau nanti di sini dibayangkan akan ada proyeksi, otomatis yang akan dikerjakan adalah simulasi. Ya, kalau simulasi nanti akan ada 3 pengkondisian tadi itu Mas. Datanya tersedia semua, nanti 3 pengkondisian tadi ada. Lah yang organik kan terhenti di tahun 2021. 2017. Terus nanti untuk mengimbangi data-data yang lain bagaimana? Kan ada 3 perlakuan. Ya, berarti kan lengkap sampai 2025. Terus yang satu lagi, apalagi tadi pengomposan, itu baru sampai 2017. Terus nanti untuk mengisi datanya atau sekedar proyeksi. Oke. Forecast. Ya tren ya, cenderung. Nah itu nanti Pak Budi yang akan benahi itu. Jadi trennya ada, terus perkembangannya kan ada konstanta tambahan sampahnya. Jadi kan tentu angkanya tidak bisa bebas, soalnya ada tumbuhan ya timbulannya, saya kira itu. Kemudian
nanti ada fenomena berbeda perlakuan di lapangan. Ada yang sanitary landfill, ada yang open dumping. Open dumpingnya kan juga diperhitungkan toh, untuk analisa data nanti. Sanitary landfill semuanya. Jadi sanitary landfill itu sudah dengan penimbunan semuanya ya. Jadi ada fenomena kompaksi, ada fenomena timbulan dari rumah. Lah itu nanti yang ada kompaksi dan sebagainya nanti memperhitungkannya gimana? Kan itu juga berujung di volume atau kapasitas tampung. Kompak kan otomatis nanti akan mengendap, akan menjadi rapat gitu ya, padat. Nah, itu semuanya sama nanti. Ada. Oke, berarti yang penting nanti kondisinya sama, adapun volume pengurangan dari rumahnya, dari tukang rosok itu namanya apa istilahnya? Pemulung. Ya itu kalau di dunia industri mitra pemulung itu jadi rodok mulia. Untuk isu masyarakat, kesehatannya atau isu-isu sosialnya nanti ditambahkan. Kemudian hipotesis. Ya, hipotesis itu kalau judulnya perlakuan memang sangat statistik sekali nuansanya, jadi ada baiknya memang statistik itu ada hipotesanya. Tapi kalau ini nanti tidak atau akan disetting menuju ke simulasi, berarti kan hipotesisnya itu ya tidak mendesak karena tidak perlu dibuktikan. Nanti untuk kriteria-kriteria tadi gimana? Bahwa secara standar sudah sesuai atau tidak sesuai itu dari volume atau dari apa? Kalau dari sisi volume, dari sisi ruang sendiri, kapasitas, itu ada nggak angka-angka yang bisa memfokuskan bahwa ini sudah apa itu kelewat volume, sehingga itu kurang memenuhi di persyaratan apa dan sebagainya gitu? Ya, jadi kalau misalnya ada formula yang bisa membandingkan bahwa itu sudah kelebihan dan tidak memenuhi beberapa kriteria dari standar, saya kira itu juga perlu dieksplorasi ya, kemungkinan ada kategori-kategori yang ini nanti nggak ada ya kategori, itu sudah kelewat cepat atau masih normatif atau nggak ada. TPA Jatibarang baru tahun 2024 kemarin selesai tambahan lahan Pak. Jadi mungkin seharusnya belum melebihi sih Pak seharusnya posisi sekarang dengan tambahan lahan tersebut. Tapi kalau yang dulu mungkin bisa dianggap melebihi bisa. Yang saya bayangkan tuh kalau sudah posisi seperti hari ini ternyata kewalahan. Nah, sehingga kan tidak hanya urusannya PU, urusannya pemerintah, tapi ayo merangkul masyarakat. Masyarakat itu ada baiknya ngerjakan apa? Mungkin harus apakah perlu ada bank sampah organik
Wah, nah ini bisa Pak Budi, mungkin nggak ini bank sampah organik? Nah, itu kan itu masih bisa jadi bahan pakan, bisa masih bahkan nasi aking itu masih banyak penggemar-penggemar yang ahli-ahli diet gula itu masih mengkonsumsi, cuman status sosialnya saja yang agak memprihatinkan karena makannya nasi aking. Padahal nasi aking juga masih ada nilai gizi, glutannya rendah misalnya. Tapi itu paling praktis untuk apa itu pakan. Jadi ketahanan pangan kota juga bisa terbantu dengan program bank sampah organik yang khusus mengelola. Saya sampaikan itu kalau di Cina itu limbah-limbah dari resto-resto besar itu sudah diorganisir. Jadi masuk ke pengelola bank organik itu tadi langsung diolah sampai betul-betul menjadi bahan pakan. Steril, layak untuk dikonsumsi baik bagi ternak maupun bagi manusia. Jadi kalau sisi itu digarap betul, nah ini sangat membantu terhadap pengurangan volume maupun risiko karena organik ini pemicu utama H2S yang bisa kebakar, bisa meledak dan juga bisa membahayakan eh, lingkungan cuaca atmosferiknya itu kan baunya kemana-mana. Jadi nanti sisi manalah yang perlu dimunculkan simulasi ini. Misalnya ketemu, oh simulasinya seperti ini akan habis di tahun ini ya, biar tidak sampai ke sana itu kira-kira program atau proyek apa yang perlu dikembangkan. Itu nanti hasilnya bisa ada tambahannya itu lah, meskipun wacana-wacana yang di refer dari berbagai eh, pengelola TPA yang di kota-kota lain. Saya Pak Budi dari saya terima kasih, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jafron atas saran masukannya. Dengan demikian nih sesi yang kedua sudah selesai ya. Mas Najib, mungkin bisa keluar dulu. Akan mengadakan rapat. Nah. Oke, baik Bu Tiwi masih gabung ya? Iya Pak. Oke, siap. Monggo ini bagaimana komentarnya? Kalau dari saya insya Allah sudah bisa lanjut ya tadi dengan cukup banyak perbaikan terutama dari aspek teknis dan juga metodenya ya. Metodenya mungkin masih perlu dipertajam lagi sehingga nanti step-stepnya bisa lebih jelas gitu, tidak ngawang-ngawang saja gitu. Tapi dari saya secara prinsip bisa dilanjutkan Pak Budi dan juga Pak Jafar. Oke, matur nuwun Bu Tiwi. Ya, ini memang yang bersangkutan ini kalau kita lihat di proposal ini profesinya kan ASN di Pemkot Semarang ya, Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan, Inspektorat. Jadi mungkin terbiasanya dengan laporan-laporan praktis gitu ya. Jadi metodologinya masih belum. Masih kurang Ya, dikit. tapi ya kurang. Pak Jafran ada komentar sekian? Oke, oke. Sama publikasinya Pak Jafran nanti bisa dikawal biar cepat lulus karena syarat wajib publikasi. Gue nilainya nanti dikirim aja gitu. Ini Sudah Pak. saya tambahkan Pak di berita acara Oke. yang online. Oh ya. Oke, saya panggilnya dulu.
Oke, baik Mas Rajib, nanti kita lanjutkan ya sesi ujian kita. Tadi kami tim penguji bersama tim pembimbing sudah mengadakan rapat dan sudah mendiskusikan hasil dari ujian proposal saudara, dan kita sepakat bahwa proposal ini sudah disetujui untuk dilanjutkan ya ke tahap berikutnya. Selamat ya. Selamat dan selamat bekerja juga ya. Ini baru awal, jadi Terima kasih. tetap semangat dan mudah-mudahan lancar nanti ya untuk penelitiannya dan juga publikasinya. Jangan lupa nanti jadi syarat wajib ya. Jadi ini semester berapa ini? Semester 4. Semester 4. Semester 4. Ya. Sudah lagi semester. Semester. Sudah molor nih. Ya nggak apa-apa, yang penting semangat ya. Ini sesuai jadwal yang sudah disusun. Sayangnya jadwalnya tidak dikasih ini apa namanya blog. Jadi nggak tahu ini mau kapan ini ya. Tapi 6 bulan ya maksimal ya. 6 bulan dari penyusunan proposal. Ini kan sudah ujian ya. Sudah dapat 2 bulan, berarti 4 bulan lagi maksimal. Syukur tidak sampai ya. Mungkin Tahun tidak sampai. ini gitu ya. Kalau mau strength bisa ya. Yang penting semangat dan di sela-sela ini akhir tahun nanti tambah sibuk ya. Tapi bisa kalau ya. Nanti cari publikasi juga yang kira-kira bisa masuk. Baik, saya sampaikan terima kasih Bu Tiwi, Pak Japron dan Pak Mar tadi yang sudah ikut bersama kita untuk melaksanakan ujian proposal. Terima kasih sekali lagi Mas Rajib dan lancar, dan saya akhiri bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Budi, Pak Jafron, Bu Pertiwi. Matur nuwun Pak Budi, Pak Jabron dan juga Mas Rajib, saya izin live dulu ya. Ji, monggo Bu Tiwi. Nuwun, assalamualaikum.